Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, warga semua sudah pada dengar belum? Yusuf Mansur kalah lagi di Pengadilan Negeri Bogor. Ini gue sampein. Ini setelah hakim menjatuhkan palu di mana Yusuf Mansur dinyatakan kalah secara sah dan meyakinkan. Yusuf Mansur harus membayar 4.070 juta rupiah. Nah di sini saya sampaikan mungkin ada yang warga yang nanya nanti, karena ini penting mengenai masa depan warga di sini yang juga uangnya dilarikan atau nyeblos ke dalam cerita surganya Yusuf Mansur. Mungkin ada yang nanya, kalau yang nanya silahkan. Pak Lurah, kita boleh nanya nih, ada yang perlu kita tanyakan, silahkan. Ini begini Pak Lurah, setelah kalah itu nasib uang kita bagaimana? Nah, kalau nggak jelas, saya mau karena sampai sekarang belum ada reaksi. Orang ini licik sekali Pak Lurah. Gimana kita ini? Karena dia kalah di pengadilan, tapi uang kita nggak kembali bagaimana? Ya itu artinya menang kita tuh menang secara simbolik saja. Bagaimana Pak Lurah? Saya juga mau nanya nih Pak Lurah. Saya mewakili ibu-ibu yang ada di belakang. Ibu-ibu ini Pak Lurah itu mau bertanya, dia kira tadi yang datang tuh Yusuf Mansur. Karena di pengumuman pengurus tadi itu yang datang Yusuf Mansur. Ternyata yang datang bukan Yusuf Mansur. Karena kami di sini mohon maaf nih Pak Lurah, bukan mau dengerin ceramahnya Pak Lurah. Karena ibu-ibu ini dulu uangnya ada Pak Yusuf Mansur, dia meminta uangnya. Bagaimana Pak Lurah? Karena itu, saudara dengerin saya semua ya. Ada nggak ini saya jelasin bahwa uang itu juga persoalan kita semua, persoalan saudara dan persoalan saya juga. Saya kan bertanggung jawab terhadap uang warga yang mau dilarikan dan minta kepada Yusuf Mansur. Jadi kita di sini adalah orang-orang yang sudah nggak percaya kepada cerita surga atau cerita bohong yang ditawarkan oleh Yusuf Mansur. Nah kalau menurut saya, ya ini pandangan saya ini, kita itu harus mencari Yusuf Mansur. Sebab orang ini terkenal dengan jurusnya jurus diam. Dia diam aja itu. Gak peduli. Oh ibu nih anaknya sakit, uang sama dia. Gak ada urusan sama dia. Setuju gak? Ya kita mah sangat setuju Pak Lurah. Kita orang kecil Pak Lurah. Orang kecil itu sangat setuju. Jadi kita mau sekarang bagaimana? Saya ada golok Pak Lurah, jangan sampai ya kalau nggak bisa jalan damai, saya golok aja nanti. Saya cabut golok nanti ini, biar dia takut, biar uang saya dikembalikan. Karena uang saya banyak juga nggak dikembalikan Pak Lurah. Dulu itu kalau orang-orang minta uang dikasih itu kunci surga, hiburan-hiburan surga gitu. Ternyata uangnya saya dengar, itu uang kita itu dipakai untuk bangun warung stick and shake. Benar Pak Lurah, untuk yang begini nih kita harus semangat. Kalau usul saya nih Pak Lurah, itu adakan segera rapat warga, lalu keputusannya kita jalankan. Karena menghadapi orang licik seperti orang ini susah. Dia nanti paling-paling dia menghilang. Kita nggak tahu nanti bisa berubah itu keputusan pengadilan. Ya sekarang kan atas nama Ibu Ilis Siti Rahmah. Nah kita sebenarnya juga akan kita gugat gitu. Jadi kalau bisa diselesaikan dengan di luar jadwal pengadilan itu kan lebih bagus. Nah begitu Pak Lurah. Ya kalau enggak ya kita main tinju aja. Gimana? Saya sih udah siapin sarung tinju. Saya tonjok aja itu orang kecil itu gitu. Ya karena itulah kita perlu berunding. Kalau menurut saya orang ini memang udah terkenal licik.
cerita agamanya berapi-rapi, tentunya itu bohong aja. Coba nanti kita ke rumahnya. Pasti dia kabur. Kalau menurut saya, ya usulan saya nih, kita segera membuat keputusan. Yang pertama, ya harus datangnya rumah Yusuf Mansur. Karena ya saya dengar juga nih usulan saudara tadi itu bukan pandangan saudara aja. Saya juga yakin itu uang kita ini dia pakai untuk membangun warung stick and shake. Jadi ceritanya nih dia cerita surga, tapi kita dikasih neraka. Benar Pak Lurah, benar sekali itu, kita dikasih neraka. Ya kita kan tidak perlu tuh surga melalui Yusuf Mansur. Kalau menurut saya nih, biar saudara-saudara ada ini semua juga, kita datangi lagi rumah Yusuf Mansur. Kalau perlu, warung stick itu kita mintain duit di sana. Karena itu bukan punya dia. Itu dia tuh dulu ngumpulin duit dari jemaah masjid di kota wisata Cibubur. Duit kita juga ada di situ. Waduh, ini orang nih ya lebih bahaya daripada pencuri nih. Kalau pencuri kan di jalan dia, ini di masjid. Dia mengelabui kita-kita yang mau menempuh jalan yang lurus. Itu yang terjadi. Nah dari situ, ya sudah dapat dipastikan lah. Karena itu dia ketakutan, dia diam aja itu, tapi nggak mau bayar. Coba, itu dari kota wisata saja, itu 55 miliar. Waduh, kalau dibayar belikan sembako sudah 3 kecamatan tuh nggak habis. Benar nggak? 3 kecamatan. Coba saudara lihat itu, 3 kecamatan. Nah, suara saya ini kedengaran nggak sampai ke ujung? Karena nih suaranya udah penuh emosi nih. Putusan pengadilannya dia nggak mau dengar. Benar Pak Lurah, kalau saya sih, saya dulu udah gregetan lihatnya nih. Kerjaannya itu, dia kalau bilang nipu dia nggak mau marah-marah. Tapi kalau nggak kita bilang nipu, semua kita kena tipu. Ya kan? Itulah fenomena Ustadz era reformasi. Dia nggak ngasih ilmu agama, tapi datang ke masjid berani gitu. Kalau ulama-ulama dulu kan takut. Dia takut itu, maka dia banyak tawaduknya. Kalau ini waduh sombong sekali gitu. Jadi saya setuju usulan Pak Lurah ini mewakili ibu-ibu. Kita datang aja rumahnya. Yuk, saya siap, saya tonjok aja nih gini nih. Ini sekali tonjok sama saya bisa jatuh ini. Kalau nggak percaya nih. Ini habis sama santer nih. Ya, mari kita datangi rumah Yusuf Mansur. Kita minta uang kita, dia nggak boleh diam. Pengadilannya dia nggak urusin. Oke, mari kita tunggu. Jadi akhirnya warga atau jemaah masjid yang merasa tertipu oleh Yusuf Mansur kembali bergerak mendatangi rumahnya di Ketapang. Nah persoalan apakah Yusuf Mansur memang benar-benar dengan janjinya, ngapain lu ke pengadilan? Kalau lu butuh duit, datang aja ke rumah gua bayar. Benar gak Yusuf Mansur mau membayar? Atau ini hanya janji seorang yang terbiasa menipu orang-orang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.